Selamat jumpa lagi dengan saya. Kita hari ini akan membahas tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemarin kita sudah bahas hak sipil dan politik ICCPR atau International Civil and Politic Right. Sekarang kita bahas hari ini adalah jadi ada dua konvenan ya. Yang pertama tadi itu hak sipil politik, yang hari ini kita bahas hak ekonomi sosial budaya. Itu konvenan kedua yang merupakan kesepakatan negara-negara PBB tentang pelaksanaan atau perlindungan HAM di dunia. Kemudian bahwa ICESCR ini atau ECOSOC, Ekonomi Sosial Budaya, itu lahir di sidang Majelis Umum PBB, tepatnya di tanggal 16 Desember tahun 1966. Dikenal dengan nama International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, atau dalam bahasa Indonesia-nya ECOSOC. Nah, isinya ekonomi, sosial, budaya. Berbeda dengan yang hak sipil politik kemarin, hak ECOSOC ini akan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan manusia yang sifatnya ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi ini akan kita lihat nanti sebagai hak tentang bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan, masyarakat mendapat jaminan sosial, masyarakat mendapatkan pendidikan, dan sebagainya. Nah, ICESCR ini diratifikasi di Indonesia pada tahun 2005, yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Meskipun ICESCR atau hak ECOSOC ini berbeda, maksudnya dibedakan konvenannya dengan ICCPR atau hak sipil dan politik, itu tidak menunjukkan adanya perbedaan tentang hak. Maksudnya kedudukannya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Posisinya sama dengan hak sipil dan politik. Tujuan utamanya adalah bahwa ECOSOC ini, ekonomi sosial budaya, ini dimunculkan bertujuan untuk menghilangkan atau menghapuskan diskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Jadi dalam sistem kerja misalkan ada diskriminasi terhadap kelas bawah, ada eksploitasi buruh, gitu ya. Nah, ECOSOC ini hadir untuk menyelesaikan itu, untuk menghapuskan diskriminasi terhadap salah satunya adalah tenaga kerja misalkan. Kemudian dalam hal lain ada kelompok-kelompok rentan yang belum mendapatkan perlindungan. Ada kelompok-kelompok marginal yang dia selalu terpinggirkan, selalu tidak mendapatkan ruang, selalu tidak mendapatkan akses. Nah, nanti di bawah akan dibahas bagaimana hak ekonomi sosial budaya ini akan berperan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan tersebut. Oke ya. Dalam konvenan hak ekonomi sosial budaya ini kurang lebih terdapat 5 bagian yang di dalamnya ada sebanyak 31 pasal. Saya tidak akan tuliskan semua karena nanti kalian bisa baca sendiri di banyak buku tentang HAM, atau kalian bisa download. Anda bisa download ke Google, silakan cari International Covenant Economy, Social and Cultural Rights. Itu banyak. Ini hanya sebagian kecil atau garis besarnya yang saya tuliskan.
bagian pertama itu ada di pasal 1. Kurang lebih bahwa negara anggota konvenan harus mengakui bangsanya atau harus mengakui adanya hak yang dimiliki oleh bangsa atau rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Maksudnya dalam hal ini negara tidak diperbolehkan atau dilarang untuk mengintervensi secara berlebihan terhadap nasib atau jalan hidup seorang individu. Individu atau bangsa atau rakyat atau masyarakat juga punya hak untuk mengelola sumber daya alam. Jadi tidak diperbolehkan negara itu masuk ke dalam ranah privat ketika seorang itu, atau tidak boleh bangsa atau masyarakat dilarang ketika ingin mengelola sebuah sumber daya alam dengan alasan apapun ya. Negara tidak boleh mengintervensi itu. Itu di bagian pertama. Di bagian kedua dijelaskan di pasal kedua sampai pasal kelima, negara pihak, inti isinya ya, negara pihak konvenan wajib mewujudkan konvensi ECOSOC ini ya. Kalau di Indonesia tadi di tahun 2005 sudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005, atau istilahnya konvenan ini harus diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan setiap negara. Ini bersifat wajib. Jadi negara pihak konvenan karena sudah menyepakati membentuk sebuah konvensi internasional, maka dalam mewujudkannya harus diwujudkan, harus dilaksanakan, harus disahkan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebuah negara menjadi sebuah peraturan tersendiri yang lebih detail dan disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Oke. Di bagian kedua ini, selain mewajibkan negara untuk membuat ratifikasi, juga berisi tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan. Ya, karena melihat sejarahnya, perempuan itu selalu menjadi nomor 2. Perempuan itu selalu ditindas, perempuan itu selalu marginal, perempuan itu, dan seterusnya itulah. Yang nanti akan kita bahas pembahasan setelah ini. Bagaimana perempuan itu, ya kalau dalam feminis, bagaimana perempuan itu tidak mendapatkan keadilan, perempuan itu menjadi objek konsumsi, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk membuat equality, untuk membuat sebuah hubungan yang egaliter antara laki-laki dan perempuan. Negara dalam hal ini dilarang untuk membatasi hak tersebut. Jadi ya termasuk negara, termasuk orang, termasuk kelompok, individu, itu tidak diperbolehkan untuk membatasi hak persamaan antara laki-laki dan perempuan. Itu ya. Tuh, di bagian ketiga itu ada di pasal 6 sampai pasal 15. Ini membahas tentang hak bermata pencarian atau hak tenaga kerja dan tentang pendidikan serta budaya. Oke. Isinya adalah tentang bagaimana hak terhadap pekerjaan. Jadi setiap orang itu berhak atas pekerjaannya masing-masing, atau setiap orang itu bebas, diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Konsekuensinya dari ketika mendapatkan pekerjaan atau memperoleh pekerjaan itu adalah mendapat upah, serta negara diwajibkan untuk mewujudkan kondisi pekerjaan yang aman bagi tenaga kerja, bagi buruh, bagi pekerja. Oke, jadi situasi dalam pekerjaan itu diciptakan sedemikian rupa yang aman. Artinya tidak disiksa,
tidak dieksploitasi. Ini adalah kelanjutan dari peraturan tentang penghapusan perbudakan, ya. Perbudakan itu kan disiksa banyak majikan yang sewenang-wenang, ya. Jadi pekerja itu atau tenaga kerja atau karyawan atau buruh itu dibuat kondisi kerjanya seaman mungkin, tidak ada penyiksaan di situ, ya. Nah, konsekuensi ketika ada pekerjaan juga negara tidak boleh melarang adanya serikat pekerja. Jadi kalau kita lihat ya, misalkan di tanggal 1 Mei ini nanti misalkan ada Hari Buruh Internasional, itu kan banyak serikat-serikat pekerja yang berkumpul di situ. SPSI misalkan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dan banyak lagi lah, saya kurang hafal. Salah satu yang besar itu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Itu serikat-serikat itu membentuk sebuah kumpulan, membuat sebuah serikat untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Ketika ada ketidakadilan, mereka bisa menuntut. Ketika ada kesepakatan yang sepihak, mereka bisa menyuarakan. Ketika ada penindasan, mereka juga bisa menyuarakan. Yang ini dijamin oleh konvensi internasional. Seorang pekerja juga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial serta bebas dari kelaparan. Jaminan sosial ini misal tentang bagaimana keselamatan kerja, bagaimana ketika dia mengalami kecelakaan kerja, bagaimana jaminan terhadap anggota keluarga yang lainnya, misalkan gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita menjadi seorang pekerja sosial yang ya banyak kasus yang juga bisa ditangani oleh pekerja sosial, itu misalkan terjadi proses seleksi yang tidak adil terhadap perempuan, atau misalkan ada petinggi perusahaan yang melakukan sexual harassment, melakukan pelecehan seksual kepada karyawan perempuan. Ini kan biasanya bisa ditangani oleh pekerja sosial. Ini kasus-kasus pelanggaran HAM yang bisa dituntut di pengadilan, yang bisa pekerja sosial lakukan. Jadi akan dilakukan misalkan asesmen terhadap korban atau penyintas ya, kayak sekarang penyebutannya. Bagaimana dia dilakukan pelecehan, bagaimana orang lain itu memaksa dia atau mensyaratkan sesuatu agar dia tetap digaji dan seterusnya. Itu kan banyak kasus, kalian nanti kita bisa baca di hasil-hasil penelitian. Selain itu ada juga hak tentang pendidikan, yang ini harus difasilitasi oleh negara. Kemudian di bagian keempat, di pasal isinya terdapat di bagian 4 terdapat di pasal 16 sampai 25. Ini tentang bagaimana kewajiban negara untuk memberikan laporan kemajuan HAM, bagaimana pelaksanaan dan perlindungan HAM di sebuah negara, yang ini wajib dilaporkan kepada Dewan Internasional, lebih khusus dinamakan sebagai Dewan Ekonomi Sosial. Ini akan didapatkan atau disampaikan dalam sidang PBB, dalam konferensi internasional, konferensi tingkat tinggi, bagaimana nanti Dewan Ekonomi Sosial ini setelah mendapatkan laporan dari berbagai negara akan menyampaikan ringkasan informasi yang diterima tadi ke dalam sidang. Ya, nanti akan dibahas di situ dengan penuh dinamikanya. Di bagian yang terakhir, kelima, itu ada pasal 26 sampai 31. Berisi tentang bagaimana kewajiban ratifikasi sebuah negara konvenan. Jadi
Kalau tadi saya jelaskan di Indonesia sudah keluar di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005, itu juga negara konvenan boleh mengusulkan perubahan terhadap konvensi ini. Tentunya dengan kesepakatan bersama. Sifatnya hanya mengusulkan, bukan merubah ketika terjadi sesuatu, itu ya. Itu. Kemudian kita akan lihat bagaimana peran negara ini mengatur hak sosial ekonomi sosial budaya. Latar belakangnya adalah sebelum konvensi ini muncul, banyak terjadi kematian tidak hanya karena perang atau karena kejahatan perang. Ini karena malnutrisi. Ya, ini efek dari perang dunia, yaitu terjadi malnutrisi, terjadi kelaparan, terjadi wabah penyakit, pandemi ya, seperti yang sekarang kita alami. Yang itu adalah efek dari perang, termasuk efek dari salah satunya dari perang, yang kalau dikalkulasikan bisa jadi itu melebihi jumlah victim of war. Ya karena kalau perang itu kebanyakan korbannya adalah militer, tapi kalau kematian malnutrisi, kematian karena kelaparan, wabah penyakit itu adalah orang sipil yang jumlahnya lebih banyak. Maka untuk mengatasi itu, menyelesaikan masalah itu, dibutuhkan sebuah konvensi internasional yang disebut ECOSOC, ekonomi sosial budaya. Jadi hak ECOSOC ini menjawab tantangan tadi, menjawab masalah sosial tadi dengan cara memberikan makanan yang cukup, memberikan pelayanan kesehatan dan perumahan yang layak. Yang itu adalah basic needs, kebutuhan dasar manusia. Oke. Untuk menanggulangi malnutrisi, kelaparan, penyakit, dan masalah-masalah dasar manusia yang lainnya, itu negara diwajibkan dalam konvensi ini ya, negara diwajibkan untuk memberikan makanan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan tempat tinggal yang layak. Beda ya, kita ingat kemarin yang hak sipil dan politik kemarin itu negara tidak melakukan intervensi yang berlebihan. Perannya malah justru cenderung dilarang untuk masuk ke ranah hak sipil dan politik. Tapi dalam hak sosial, ekonomi, budaya, ini negara sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk melakukan intervensi, untuk melakukan perannya. Jadi yang tadi sifatnya basic need tadi, ada makanan, kesehatan, ada tempat tinggal, itu sifatnya kebutuhan. Kebutuhan dalam hal ini akan diubah menjadi hak. Jadi awalnya adalah kebutuhan setiap individu warga negara. Maka dalam hal ini akan ditransformasikan menjadi sebuah hak yang harus dimiliki. Jadi saya butuh makan sebenarnya. Tapi itu bisa jadi dalam hal konvensi ini tidak hanya kebutuhan saya untuk makan, tapi hak saya untuk makan. Ya, beda ya. Saya butuh makan, saya berhak makan, kan beda. Kalau saya butuh makan, itu adalah makanan yang wajib masuk ke tubuh saya. Ketika saya berhak untuk makan, maka saya adalah harus mendapatkan makanan. Saya berhak, ada pihak lain yang harus memberikan saya makanan, kan gitu. Tuh. Maka disebut sebagai right to claim, yaitu hak yang harus diklaim, hak yang harus didapatkan, bukan charity ya, bukan amal, bukan pemberian cuma-cuma, tapi ada mekanisme yang harus diatur di situ, yang harus diklaim, yang harus didapatkan oleh setiap orang.
Seperti saya katakan di awal bahwa penerapan hak ekosop, hak ekonomi sosial budaya itu tergantung pada hukum nasional. Nanti akan kita lihat bagaimana hak ekonomi sosial budaya ini tergantung pada kebijakan negara masing-masing. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan konvensi internasional. Meskipun tergantung pada ketentuan hukum nasional masing-masing, tetap harus dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, status sosial, dan seterusnya. Jadi meskipun nanti akan disesuaikan dengan hukum negara tersebut, sebuah negara tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi di dalam peraturannya. Itu ya. Tuh. Kita akan lihat bagaimana penerapan hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya di Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana pengaturan hak ekonomi di Indonesia. Ini kita bisa dengan gampang lihat pasal 27, pasal 34. Pasal 27 UUD 45 itu ada kewajiban negara untuk menghilangkan pengangguran dan mengusahakan warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak dieksploitasi. Itu poinnya. Jadi sebenarnya masalah pengangguran ini menjadi tanggung jawab utama negara. Ya kalau ada yang bilang seharusnya tidak hanya tanggung jawab negara tapi tanggung jawab kita semua. Iya, memang itu tanggung jawab kita semua. Tapi secara konstitusional mengatasi atau pengentasan terhadap pengangguran itu adalah kewajiban negara. Di pasal 34 UUD 45 juga diterangkan bahwa fakir miskin, anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Maksud konteks dipelihara oleh negara ini menjadi tanggung jawab negara. Bukan maksudnya dipelihara ini maksudnya dipelihara agar tetap miskin, tetap terlantar, itu bukan ya. Tapi bagaimana negara itu menjamin hidup orang-orang fakir miskin dan anak terlantar. Gitu ya. Kemudian ada pengaturan hak sosial dan budaya. Hak sosial budaya ini berisi tentang hak pendidikan, hak jaminan sosial, dan hak kehidupan yang layak. Yang pertama, hak tentang pendidikan. Education is precondition for the exercise of human right. Di pendidikan ini adalah sebuah hak mutlak bagi setiap manusia dalam hak asasi manusia. Jadi tidak ada atau tidak diperbolehkan, sangat dilarang ketika negara itu melarang warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan. Ditegaskan dalam pasal 14 konvensi internasional tersebut bahwa negara itu wajib mengakui hak pendidikan. Negara harus menyelenggarakan pendidikan dasar, lanjutan, dan tinggi. Jadi ya kalau pengertian dasar ini akan kita bisa mudah lihat bahwa di Indonesia misalkan, ini di Indonesia memang ya, di Indonesia ada sudah terlaksana pendidikan dasar, pendidikan lanjutan. Pendidikan dasar maksudnya SDMI dan kawan-kawannya. Pendidikan lanjutan itu SMP, SM kawannya. Pendidikan tinggi itu kampus, universitas, institut. Itu dengan itu kita bisa melihat secara sepintas. Tapi kita bisa nanti bisa analisa lebih dalam, lebih kritis bagaimana pelaksanaan itu tidak selalu sesuai yang diharapkan. Bagaimana masih ada perbedaan-perbedaan terhadap status kelas sosial misalkan. Ada perbedaan bagaimana sekolah elit, sekolah non-elit. Ya meskipun sekarang sudah ada kebijakan zonasi ya, tapi masih tetap stigma bahwa ini sekolah elit, ini sekolah non-elit, ini sekolah mahal, ini bukan sekolah mahal. Masalah lain misalkan ada bagaimana pendidikan terhadap orang-orang difabel, bagaimana
mata pelajaran atau mata kuliah itu sesuai yang diharapkan, bagaimana pelaksanaan kurikulum, terus bagaimana orang-orang di tempat tertinggal itu mendapatkan akses pendidikan. Kalau kita lihat ya, nggak usah jauh-jauh lah, di tempat itu di kaki Gunung Merbabu misalkan, itu ketika dia mau sekolah SMP atau SMA, dia harus pergi ke beda kecamatan yang itu tidak ada angkotnya, harus ditempuh dengan sepeda motor. Sedangkan kita lihat kondisinya misalkan orang tuanya hanya petani, motornya hanya digunakan untuk pergi ke sawah, itu pun motor seadanya. Itu kan kondisi yang tidak selalu baik, tidak selalu seperti apa yang kita bayangkan, begitu lancar seadanya gitu aja. Itu termasuk beberapa tugas nanti yang bisa kita kaitkan yang menjadi tugas pekerja sosial. Itu yang nanti akan bisa diatasi. Itu ya. Sedangkan kita lihat di pasal 26 UDHR itu mengharuskan pendidikan bebas biaya. Oke, wajib bagi semua. Jadi ini akan menjadi suatu hal yang dibebankan kepada negara oleh UDHR. Oke ya. Di pasal 31 Undang-Undang 45 itu setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional. Konsekuensinya adalah akhirnya APBN kita termasuk yang terbesar itu alokasinya untuk pendidikan sebanyak 20%. Jadi ini akan dilaksanakan sedemikian rupa untuk menciptakan sebuah sistem perkembangan manusia, sistem menciptakan sebuah generasi untuk melanjutkan sistem negara, sistem sosial yang ada. Oke ya. Pelaksanaan hak pendidikan akan semakin sukses dengan kondisi sarana prasarana. Nanti kita bisa lihat bagaimana banyak di YouTube, banyak di tayangan-tayangan TV, banyak di video-video yang di-share itu bagaimana kondisi-kondisi pendidikan di luar Jawa lebih spesifik. Itu sangat memprihatinkan. Misal kalau kita pernah lihat bagaimana anak SD itu harus menyeberang sungai yang itu jembatannya tidak layak, bagaimana dia harus menyeberang sungai dengan berenang baru sampai ke sekolahan, atau di Laskar Pelangi Lintang yang harus naik sepeda dengan jarak yang cukup jauh, di tengah-tengah perjalanan harus ketemu buaya. Ya, Laskar Pelangi itu salah satu penggambaran bagaimana kondisi pendidikan yang ada di Indonesia yang tidak selalu baik. Itu ya. Atau nanti kita bisa pertanyakan bagaimana kalau begitu, apakah pendidikan itu harus formal? Bagaimana dengan pendidikan non formal? Bagaimana pendidikan kultural? Bagaimana sistem tradisional yang itu di situ juga ada sistem pelajaran, ada sistem pendidikan. Banyak kita lihat. Kemudian hak sosial budaya yang berikutnya adalah hak jaminan sosial. Isinya adalah saya nggak usah sebutkan satu-satu, bisa dibaca di slide. Itu negara mengakui hak jaminan sosial yang di dalamnya juga terdapat perlindungan terhadap ibu hamil dan melahirkan. Majikan wajib bertanggung jawab jika ada buruh yang kecelakaan. Yang akhirnya di tahun 92 itu muncul Undang-Undang Nomor 3 tahun 92 bahwa perlindungan bagi tenaga kerja itu bisa dalam bentuk santunan akibat kecelakaan, sakit, hamil, dan hari tua. Kalau hari ini kita bisa lihat ada BPJS ya, kartu BPJS yang itu wajib dimiliki oleh tenaga kerja yang harus difasilitasi oleh perusahaan misalkan. Jadi dia terjamin atau hidupnya terjamin oleh negara. Bagaimana negara bisa memfasilitasi itu? Kalau ada tunggakan terus kenaikan BPJS, kalau ada hutang BPJS atau apa itu masalah lain ya. Tuh. Maka karena ICISR ini adalah membutuhkan peran negara, menuntut intervensi negara, itu disebut sebagai positive rights. Oke ya. Oke. Ya kalau kita bisa analisa lebih
lebih berbeda lagi, lebih mendalam lagi, bagaimana tenaga kerja hari ini, bagaimana kondisinya. Nanti kalian bisa berpendapat ada bagaimana kondisi tenaga kerja, bagaimana perusahaan memperlakukan buruhnya, bagaimana peraturan yang selalu berubah-ubah. Yang hari ini masih juga dibahas adalah Omnibus Law, yang dibalik pandemi COVID itu juga masih berjalan pembahasannya. Nanti bisa dibahas bagaimana Omnibus Law ini sebenarnya tidak berpihak kepada tenaga kerja, kepada karyawan. Ya, karena nanti akan tidak ada pensiun, lebih berpihak kepada pengusaha. Nanti pasalnya akan kita bisa lihat lebih membahas tentang bagaimana investor itu bisa semakin mudah membangun sebuah perusahaan. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah hak pangan dan kehidupan layak. Ini sifatnya inherent karena kita sebagai manusia. Pangan, kalau kita lihat dalam hukum biologi, dalam ilmu biologi, itu makan itu adalah ciri makhluk hidup. Jadi ketika dia nggak makan, dia bukan makhluk hidup, artinya mati. Maka dia adalah kodrat sebagai manusia, inherent melekat pada diri manusia. Di Undang-Undang 11 tahun 2005, hak pangan itu adalah hak untuk mendapatkan akses pangan yang memadai. Yang ini nanti akan bisa menciptakan kehidupan yang layak. Jadi tidak sekedar bagaimana seseorang ini bisa melakukan sebuah aktivitas konsumsi, bisa melakukan makan dan minum, tapi bagaimana negara menciptakan akses terhadap pangan yang memadai, bagaimana negara memberikan harga yang tidak terlalu, yang bisa dijangkau oleh masyarakat segala kelas, bagaimana negara menyediakan tempat-tempat atau bagaimana memberikan tempat-tempat untuk bagaimana masyarakat bisa mengakses kebutuhan pangan dan seterusnya. Hak pangan ini adalah simbol kesadaran tentang peningkatan taraf kehidupan, mencapai standar kehidupan yang layak. Oke ya. Jadi semakin hak pangan ini bisa dipenuhi, maka ada semakin tinggi pula simbol kesadaran bahwa peningkatan taraf hidup itu penting. Oke ya. Negara bertanggung jawab menghadirkan kondisi rakyat yang sejahtera melalui kebijakan ketahanan pangan yang stabil. Oke ya, kebijakan-kebijakan yang termasuk dalam kondisi yang pandemi ini, negara wajib bertanggung jawab. Meskipun ekonominya tersendat, meskipun pertumbuhan ekonominya tidak seperti biasanya, negara tetap bertanggung jawab untuk menghadirkan kondisi yang sejahtera untuk rakyatnya lewat ketahanan pangan. Maka Presiden misalkan kemarin mengecek ke gudang Bulog bagaimana ketersediaan pangan, bagaimana distribusinya, bagaimana masyarakat tetap bisa mendapatkan pangan. Maka sebenarnya dibalik karantina atau lockdown atau apapun istilahnya itu, negara tetap harus bisa memberikan dalam hal ini kebutuhan pangan, makanan kepada rakyat atau warga negaranya. Nah, semua ini termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi sosial budaya itu juga nanti akan menjadi sebuah cakupan kerja oleh seorang pekerja sosial atau pendamping sosial. Bagaimana seseorang itu harus mendapatkan haknya, bagaimana ketika seseorang itu ditindas secara ekonomi, bagaimana ketidakadilan itu didapatkan. Misalkan ketika ada difabel yang dia sebenarnya punya kemampuan yang lebih, punya yang kemampuan yang di atas rata-rata, tetapi dia tidak mendapatkan hak tentang pendidikannya. Bagaimana seorang pekerja sosial harus memberikan akses kepada orang tersebut, dan seterusnya. Cukup sampai di sini. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.